29 siswa. 30. Oke, 30 siswa. Melisa mengingatkan lagi untuk on cam, ya. Ya, Melisa mengingatkan untuk on cam, dan yang belum on cam silakan segera on cam. Oke, karena sudah jam 8:03, Melisa tahan pakai enable. Oke, ya anak-anak, tolong ya, yang sudah masuk silakan on cam. Astorio, Cornelius, Christian Hilbert, sama William on cam. Oke. Oke, jika sudah, good morning grade 7. Good morning, Miss. Good morning. Because before we start our morning break, let us sing a song, a title. Ini ada yang keluar. William keluar ini, Nak. Ya, William keluar ini. Oke, keluar ini William. Oke ya. Before we start our morning break, let us sing a song, a title. Cheryl masuk. A title. Apa ya? Lingkup-piku ya. Oke. 1, 2, 3. Lingkup-piku dengan sayapmu. Naungiku dengan kuasamu di saat badai bergerak, ku akan terbang bersama Bapa kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab kau Allahku. Oke, Melisa minta yang berdoa. Caroline silakan berdoa, Nak. Caroline, can you hear me? Silakan berdoa. Aku, Miss. Iya. Okay. Let's pray together. Jesus Christ, thanks for the blessing so that we can gather in this place. Now we will praise you in our morning bread. May we can be your good children and can apply your words in our daily life. Amen. Oke, anak-anak. Ya, anak-anak Melisa mengingatkan yang baru join, ya. Belajar be on time, ya, yang baru join, Melisa mengingatkan supaya anak-anak belajar be on time. Oke, sekarang tanggal 24. Oke, hari ini kita masuk di saat teduh, halaman berapa, Nak? 90. Ya, halaman 90. Oke, yang belum on cam, yuk silakan on cam. Cheryl, Aurel, ya, Cheryl, Aurel, Mikael, Filbert. Filbert ada masalah dengan jaringannya? Nggak ada, Mas. Nggak ada ya. Silakan on cam, Nak. Kalau CC itu kan ada masalah dengan kamera, jadi Melisa tahu. Ya, sudah. Oke, yuk. Hari ini kita masuk di hari ketiga, yaitu tentang aplikasi. Apa yang sudah anak-anak aplikasikan di rumah tentang
saat teduh kita, ya. Melisa mau mengingatkan lagi, saat teduh anak-anak hari pertama tentang apa, Nak? Memaafkan. Memaafkan? Oh, dalam sekali memaafkan. Ya. Oh, memaafkan ya. Wow. Oke. Yuk, silakan. Memaafkan sama murah hati ya. Melisa ingatnya anak-anak kelas 8. Ya, memaafkan ya. Oke, silakan. Apa yang anak-anak aplikasikan tentang memaafkan? Ini katanya satu, tapi yang susah untuk dilakukan ya. Katanya sudah memaafkan, tapi kenapa masih bete gitu kan? Kenapa ngeliat aku masih bete kayak gitu kan ya? Ya nggak sih? Nah, coba yuk. Tolong ditulis di bukumu. Ya, Devon. Ya, Melisa berharap saat anak-anak mengemukakan pendapat, use your microphone ya. Gunakan mikrofonnya, jangan chatting. Kalau pakai chattingan, Mawar Saron nggak pakai Zoom nanti. Ya. Karena Mawar Saron inginnya anak-anak itu aktif, makanya kami itu menggunakan Zoom. Oke, yuk. Ada yang mau sebagai sukarelawan mengatakan apa yang sudah diaplikasikan di rumah? Ayo, nak, hari ini Melisa hitungan ada 1, 2, 3, 4, 4 rumus. 5 mungkin. Ayo, quick, lebih cepat, lebih baik. Ayo. Enggak ada? Tidak ada yang mau dari 33 anak yang mau mengaplikasikan satu? Sebutkan saja satu. Memaafkan adik ketika Melupakan kesalahan orang lain. Op. Tolong. Sebut nama dulu. Siapa? Jessica, oke. Silakan Jessica. Aku mengampuni teman yang mengejekku. Aku mengampuni teman yang mengejekku. Good. Next, siapa lagi? Enggak ada, cuma Jessica? Kalau enggak ada, berarti kalau nilainya Jessica main Alisa kasih A, cuma Jessica aja? Kan ada nilai karakter ya, nilai karakter, nilai sikap, nilai sembarang barang. Ayo, siapa yang mau satukan lagi? Melisa hitung sampai 5. 1. Siapa? Ya, Teti. Lupakan kesalahan orang lain. Lupakan kesalahan orang lain. Siapa orang lainnya itu? Kakak aku pernah melakukan kesalahan. Oke, good. Next. Nanti ditulis nggak apa-apa ya. Itu kan buku saat teduhnya. Yuk, next. Siapa lagi? Satu lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Nggak ada? Oke, kita akan berdoa. Ya, Mem Elisa akan lihat karena ini sudah terakhir Mem Elisa bertemu dengan anak-anak untuk semester ini. Ya, Mem Elisa akan lihat betul-betul keaktifanmu hari ini. Jadi kalau nggak aktif, ya Mem Elisa akan bilang lagi pula ini direkam. Makanya pada saat anak-anak, Mem saya mau jawab, jangan cuma saya. Mem, Joni mau jawab. Kenapa? Karena ini direkam. Supaya papa mama tahu memang anak itu aktif. Memang anak itu nggak aktif, itu gitu ya. Jadi nggak perlu minder dengan teman yang lain. Ya, ini adalah kesempatan dari anak-anak untuk aktif. Karena hari ini Mem Elisa mau berhitung banyak dan serius berhitungnya. Ya. Kalau anak-anak cuma ikut, hanya ikut-ikut saja, cuma biar kelihatan Mem Elisa ya. Biar kelihatan Mem Elisa, biar wajahnya kelihatan Mem Elisa, atau biar rambutnya yang paling ujung ini kelihatan Mem Elisa. Ya. Tolong ubah pikiran yang seperti itu. Karena hal itu tidak tepat. Ya, untuk generasi Indonesia itu sangat tidak tepat. Ya, diubah pikiran-pikiran yang seperti itu. Oke, Mem Elisa lebih 12. Ya, sekarang tadi Caroline dari kelas berapa? 7A. 7 juga.
7A. Oke, sekarang Daniel, yuk kita berdoa Daniel. Okay. Jesus Christ, we want to do our learning activity. Bless us in order to we can understand our teacher explanation and all of the lesson that is given by them. Thanks Jesus, amen. Amin. Baik ya anak-anak, selamat pagi. Sebelumnya Mem Melisa akan absen. Tolong jika ada sebutkan namanya. Present Mem, oke? Angelika Natali. Present, ma'am. Oke. Astorio Genesis. Hadir, ma'am. Aurel. Present, ma'am. Caroline. Present, ma'am. Cheryl. Present, ma'am. Cornelius. Present, ma'am. Ya. Davin. Present, ma'am. Devon. Present, ma'am. Ebenezer. Present, ma'am. Jefferson. Present, ma'am. Jonathan Matthew. Present, ma'am. Jovita. Present, ma'am. Mikael. Present, ma'am. Teti. Present, ma'am. Violin. Present, ma'am. Violin Violita. Present, ma'am. William. Present, ma'am. Agatha. Present, miss. Agripina. Present, ma'am. Alvin. Present, ma'am. Audrey. Present, ma'am. Christian Wilbert. Present, ma'am. Citra. Present, ma'am. Cornelius Geraldo. Present, ma'am. Daniel. Present, ma'am. Deo. Erwin. Present, ma'am. Gabriel. Present, ma'am. Jessica. Present, ma'am. Rachel Grace. Present, ma'am. Revan. Present, miss. Rena. Present, miss. Willovan. Present, miss. Yaret. Present, Yaret. miss. Oke, berarti kurang cuma satu ya. Deo, Jovi, tumben biasanya ada. Ya anak-anak, Mem Melisa berterima kasih dan Mem Melisa senang sekali karena anak-anak semua kelas 7 bisa hadir. Tinggal satu saja sih kalau kelas 7 itu. Yang pertama aktif. Yang kedua, anak-anak yang Mem Melisa minta dari kelas 7 itu on cam. Gitu ya, on cam sama aktif gitu aja. Ya, jadi bukan berarti setelah Mem Elisa panggil terus anak-anak matikan on cam-nya lah gitu. Ya, saat Mem Elisa share screen, kalau terlalu berat baru boleh off cam. Tapi setelah Mem Elisa seperti ini lagi posisinya, on cam kan lagi. Bukan berarti untuk anak-anak kabur gitu ya. Nggak mau. Karena ini direkam. Makanya Mem Elisa selalu geser slide karena ini Mem Elisa rekam. Ya. Terus Mem Elisa juga nanti di terakhir Mem Elisa juga akan di yang terakhir Mem Elisa akan screenshot lagi. Mem Elisa screenshot dulu lah biar enak. Simpan dulu screenshotannya supaya ada bukti kalau pagi-pagi siswa kelas 7 itu manis-manis, ganteng-ganteng, semuanya on cam gitu ya.
Ya, walaupun kalian putus nyambung, nggak apa-apa, tapi tetap masuk karena Mem Elisa bisa lihat admitnya. Oke. Ya, Mem Elisa bisa melihat admitnya satu-satu, jadi tetap kelihatan. Oke. Jadi jangan misalkan, Mem Elisa mumpung nggak ngeliat lah, aku keluar terus aku masuk lagi. Aku gagal jaringan, jadi aku keluar, aku masuk lagi. Tapi keluar nggak langsung kembali. Kalau anak-anak yang dengan hati yang betul-betul murah hati, keluar 10 menit langsung masuk. Nggak nyampe 10 menit, 3 menit, 2 menit langsung masuk. Ya, itu membuktikan memang jaringannya rusak. Tapi kalau keluar terus 5 menit kita mau tutup, anak-anak baru masuk, nah itu namanya bukan nggak keluar. Sama saja anak-anak saat sekolah terus kamu ke kantin, nggak pulang-pulang. Atau ke kamar mandi nggak pulang-pulang gitu ya, itu sama ya, kasusnya sama. Dan Mem Elisa akan beritahukan ke wali kelas, setelah itu ke papa mama, supaya apa, supaya anak-anak tetap fokus belajar ya, intinya ke sana. Kenapa? Karena terberat itu masa yang seperti ini ya. Yuk kita akan belajar. Nah, anak Mem Elisa mau tanya, kemarin anak-anak belajar tentang grafik. Kalau grafik sudah muncul nggak kemarin? Belum. Apakah anak-anak sudah sedikit ngerti atau belum ngerti atau nggak ngerti sama sekali? Jangan Pak, sudah ngerti sedikit. Kalau nggak salah Mem Elisa berikan ini ya, apa namanya, berikan video ya. Saya Mem Elisa mau maju satu. Tak ulangin dulu di situ ya. Setuju. Oke, Mem Elisa mau share screen. Oke, Mem Elisa share screen. Apakah sudah terlihat? Sudah, Miss. Mem Elisa ingatkan lagi bahwa untuk grafik itu ada kata kuncinya dan itu pasti. Ini adalah kata kunci grafik. Coba perhatikan baik-baik. Kalau dia garisnya miring, itu ada delta T. Tapi kalau dia garisnya lurus, lihat. Kalau dia sejajar dengan, wah bahasanya bahasa ini banget ya, bahasa matematika banget ya. Kalau dia sejajar dengan, lihat. Nah, ini kayak matematika banget. Nah, ini dia. Nah, kalau dia sejajar dengan yang ini, lihatin. Ini berarti dia menguap. Jangan ditulis karena nanti Mem Elisa kasih. Tapi tolong diperhatikan. Oret-oretan boleh, ya. Kalau dia sejajar dengan 0, yang ini dia ya. Mem, kalau yang miring. Nah, kalau yang miring berarti ada perubahan suhu. Ya. Kalau yang di sini dia itu bentuknya es atau padat. Kalau yang di sini dia bentuknya cair. Ya. Bentuknya air atau cair. Jadi kalau dari emang bisa Mem air suhu 0 derajat bisa? Karena waktu di titik sini, titik paling ujung sendiri itu air bentuknya. Start air 0 derajat dia baru naik. Ya. Nah, kalau yang di sini Mem, kalau yang di sini dia fasenya gas. Uap. Ya, karena di atas 100 derajat. Kalau sudah di atas 100 derajat, biasanya dia fasenya gas atau uap. Ya. Oke ya, sampai di sini Mem Elisa mau lanjut. Nah, ini dia contoh soal. Kalau yang ini gampang ya, melebur. Mem Elisa mau close biar bisa di record.
Oke, bisa keluarin satu aja. Oke ya. Oke, ingat rumus itu nggak banyak-banyak, jadi cuma ada 3 rumus. Aduh, jangan pakai ungu deh, pakai putih aja. Jadi rumus ada 3. Q sama dengan MC delta T, itu yang satu. Ya, kalau ada perubahan suhu. Terus Q sama dengan M kali L, ini jika dia melebur, nggak ada perubahan suhu. Ya. Terus Q sama dengan M kali U, jika dia menguap. Nah, coba anak-anak lihat. 100 gram es. Apa ini 100 gram es? Massa M. Massa M, betul. M 100. Melisa mau tanya, di sini kalau leburnya kan pakai kilogram. Jadi harus diganti. Jadi 0,1 kilogram. betul. Good, yang lain juga ya. Terus, pada suhu 0 derajat dipanaskan sampai melebur seluruhnya. Melisa tanya, adakah perubahan suhu di sini? Sampai melebur seluruhnya, ada perubahan suhu? Es melebur pada suhu? Es 0 derajat. 0 derajat. Ada perubahan suhu enggak? Tidak. Tidak. Melisa pakai bahasa seperti ini. 100 gram es pada suhu 0 derajat Celcius dipanaskan sampai semuanya berubah. Berarti kan enggak ada perubahan suhu kan? Kecuali ada tulisan dipanaskan sampai suhu 3 derajat Celcius. Nah, itu hati-hati. Jadi dia ngelewatin. Ya, ngelewatin perubahan wujud. Nah, terus di sini jika diketahui kalor lebur, berarti yang mana? L apa U? Lebur. L. Berarti L. Sama dengan 3,36 kali 10 pangkat 3. Joule per kilogram. Kata Memiani, aku sudah diajarin. Oke, siap. Ditanya, kalor yang dibutuhkan itu Q. Jawab. Q sama dengan M kali L. Nggak ada lagi rumus yang lain, cuma itu saja. Ya, tinggal dimasukkan. Kali 3,36 kali, ini memang pakai tandanya kali aja lah. 10 pangkat 3 Joule per kilogram. Kilogram atas sama kilogram bawah boleh dicoret. Jadi ya, kok pangkat 2 sih? Iya, pangkat 2. 0,1 itu kan 1 kali 10 pangkat min 1. 1/10 kan? Iya kan? Udah pernah diajari bilangan perpangkatan belum sama Mem Yani? Entah kan? Kalau 1/10, ini kan sama dengan 1/10 pangkat 1. Nah, kalau pangkat 1 itu naik ke atas, jadinya 10 pangkat min 1. Kalau plus di bawah, naik ke atas jadi min 1. Itu bilangan pangkat ya. Ingat, itu bilangan pangkat. Makanya Mem Elisa langsung. Kan kalau di sini berarti 10 pangkat min 1 dikali 10 pangkat 3. Langsung ngurangi, yang dikurangi pangkatnya aja. Min 1 kurangi 3. Berarti 2 Joule. Ya, ini kalau kita ketemu Mem Elisa pinginnya kamu sampai bisa. Karena kalau bisa di kelas 10 kamu aman. Ya, oke, sampai sini ya. Next. Ini sama. Ini kan sama. Ya, cuma dibuat itu aja. Oke. Nah, ini hukum kekekalan kalor. Artinya apa? Kalor itu bersifat kekal. Jadi kalau ada yang minta, harus ada yang memberi, gitu ya. Ini prinsipnya prinsip murah hati ini. Kalau terima harus kasih, betul ya? Kalau Mem bisa menerima sesuatu dari Caroline, ya, Caroline pasti memberi, ya kan? Terima, kasih. Harus. Terima, kasih. Kenapa? Karena hukumnya hukum kekekalan. Jadi tidak ada yang hilang, adanya cuma berubah
bentuk. Ya, energi itu tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan, melainkan hanya berpindah tempat atau berubah bentuk. Ya, energi listrik itu berubah bentuk dari energi listrik ke energi gerak misalkan. Energi listrik ke energi gerak, contohnya apa? Contohnya mobil listrik. Dari energi listrik ke energi gerak, ya. Nah, ini dia. Ini kalor yang dilepas sama dengan kalor yang diterima. Ya, ini adalah namanya asas Black. Nah, Melisa mau masuk ke sini, ke asas Black. Ya. Oke, selanjutnya kita mau belajar di sini. Suhu akhir campuran. Nah, oke. Ini lebih seru nih. Nah, es teh. Ya, anak-anak tahu es teh? Es teh itu kan teh panas atau teh hangat ditambah es, jadilah es teh, gitu. Yang Mem Elisa tanyakan, jika suhu teh hangatnya misalkan 15 derajat Celcius, sedangkan suhu esnya adalah -5, berapa suhu es tehnya, gitu ya. Itu yang ditanya. Berapa suhu akhir campurannya? Nah, ini yang disebut asas Black. Walaupun asas Black ini nanti akan dikenalkan nanti di kelas 10 atau kelas 11, tapi Mem Elisa mau beritahukan ke anak-anak. Nah, suhu akhir campuran es teh akan berada di antara suhu teh panas dan suhu es batu. Nah, ini dia suhunya. Oke. Ya. Es batu suhunya lebih kecil dari es teh, tapi lebih kecil dari teh panas. Kalau misalkan es batunya -5, ya, pasti nanti suhunya yang misalkan teh panasnya 15, nah suhu es teh ini diantaranya bisa 2 derajat, bisa 1 derajat, bisa 5 derajat, tergantung. Ya, bisa -1, bisa tergantung. Dari sini ada yang mau ditanyakan? Nggak ada? Atau bingung? Atau lebih enakan ngegame? Mama itu tolong dilihatin itu yang nggak jawab-jawab, saya curiga. Ya, yuk turun ya. Nah, ini dia. Wow, ini sudah langsung ini. Nah, oke, sebetulnya Melisa ini cuma sekilas sih, nak, ya. Sepotong aluminium bermasa 200 gram dengan suhu 20 derajat Celcius dimasukkan ke dalam air yang bersuhu 80 derajat Celcius. Dari sini Melisa tanya, siapa yang lebih panas, siapa yang lebih dingin? Ya ampun, 33 siswa loh. 30. Air. 100 gram air. Air ya. Ya, airnya kan 80 derajat. Berarti nanti kalau anak-anak mau tebak-tebak buah manggis, 20 lebih kecil titik-titik, lebih kecil 80. Kalau nanti anak-anak menghitung, terus hitungannya jadi 90, udah pasti hitunganmu salah. Ngerti ya maksudnya ya? Udah pasti itu salah. Jadi kalau pilihan yang begini, dia salah. Mesti pilihannya antara 20 sama 80 soalnya. Ya, bisa 40, 45, 35 itu. Nah, itu yang agak-agak harus dihitung. Nah, ini dia. Pada aluminium itu ada yang seperti ini. Ya. Nah, terus pada air, ini yang diketahui, ada T awalnya air sama T awalnya aluminium. Terus, kok cuma begini dok? Oh, berarti aku disuruh retoret. Ya, jawab. Ya, jawabnya apa? Ditanya suhu akhir. Suhu akhir itu berarti delta T akhir. Sorry, T akhir. Jawabnya, nah, Q lepas sama dengan Q terima. Q lepas sama dengan Q terima. Siapa yang lepas, siapa yang terima? Yang melepas itu yang lebih panas. Berarti? Air. Ya, lepas. Ini berarti terima. Berarti ingat 80 sampai 20. Grafiknya masih miring ya. 0 sampai 100. Ingat grafik tadi ya, masih miring. Jadi pasti terjadi perubahan suhu.
Emang bisa, Mem? Nanti ada ketemu grafik lurus? Bisa. Kalau dia dari S. Ya. Q lepas. Siapa yang lepas? Berarti air. Q sama dengan M. Oh, Mem, itu bagaimana kalau kita cari T akhir? Ya, T akhir itu begini. Kok Mem Elisa jadi agak-agak lupa ya. T akhir. Delta T sama dengan T2 min T1. T akhir berarti T akhir. Berarti di tengah-tengah. Kalau ini T1, T campuran. Oh, gini nak. Melisa punya ide. Kalau ini, hapusnya mana ya? Ya ampun, ayo. Wait. Hapus dulu ya. Kamu bisa dihapus. Nah, Melisa punya ide seperti ini. Oke. Ya, Melisa punya ide seperti ini. Nah, ini kalau ini misalkan T1, kalau ini misalkan T2, ya. T awal, T1, T2, T3. Oh, dia pakainya T3 ya wes, T3. Berarti T campuran itu T2 kan? Ya. Kalau misalkan ini T1, ini kan 20. Terus ini T2, T3, sorry. Ini T3. T2-nya kan T campuran. Berarti T2 itu lebih besar dari T1. Benar ya? Kalau Mem Elisa lihat ke sebelah sini, T3 itu lebih besar dari T2. Tunggu, sampai sini ngerti nggak maksudnya? Oke, kalau nggak ngerti Mem Elisa buat begini nih. Kan tadi katanya suhu campuran itu kan di tengah-tengah. Ya, kan gini. Ya kan? Kalau Mem Elisa bilang bahwa 20 derajat itu ini loh. T1. Ini kan Mem Elisa nggak tahu. T campuran. Nah, ini T3. Ya, ini dari ini nih T3 ini. Ingat kan, kalau delta T itu sama dengan T yang besar dikurang T yang kecil. Masih ingat nggak? Selisih. Kalau selisih itu kan yang banyak dikurang yang sedikit. T2 itu kan lebih banyak dari T1. Berarti T2 dikurang T1. Ini delta T-nya siapa sih, Mem? Ya lihat, ini 20 punya siapa ini? Punyanya aluminium kan? Berarti ini delta T aluminium. Kalau ini punyanya siapa, Mem? Punyanya air. Berarti kalau delta T-nya air, itu berarti T3 sama T2 kan lebih banyak T3 kan 80. T2 kan ini di bawahnya. Namanya suhu campuran kok nggak boleh ngelebihin kan? Berarti 80, sorry. Kok langsung tak sebut nama, salah. Berarti T3 dikurang T2. Nah, ujung ya. Kenapa Mem Elisa cari delta T? Lah ini rumusnya ada delta T-nya, Nak. Kalau nggak pakai delta T terus piye? Ya. Terus Mem Elisa masuk. Di sini ada keinginan sih banyak ya, tapi ternyata kalau anak-anak enggak ini bingung. Ini Ki aluminium lepas air. Air Ki terima aluminium. Rumusnya karena dia ada perubahan suhu berarti MC delta T. Ini juga MC delta T. Dia punyanya aluminium, dia punyanya air. Ya. Air, M airnya berapa? 100. 0,1 dikali C-nya, Mem Elisa nggak pakai satuan ya, 4,4200. Delta T-nya, lihat delta T air. T3 min T2 sama dengan M air, M aluminium, sorry. 0,2 dikali 900
dikali berapa itu? T2 min T1. Ya, terus dikalikan 420. Dapat dari mana 420? Kali 0,1 ya. T3-nya 80 min T2. Ayo, persamaan dengan satu variabel. 180. T2. T2-nya enggak tahu, tapi aku tahu T1. T2 min 20. Persamaan dengan satu variabel. Variabelnya T2. Kalikan. Yang 42 kali 8 berapa, nak? 61. 33. 3, 6. Nolnya tambah 2. Dikurangi 420 T2 sama dengan 180. Ya, benar. T2 min berapa nih? 36. 00 ya. Yo, kita cuma main angka sama 0 aja ya. Ayo berapa, nak? Yang ini cuma pindah ke sono aja. Ini 500 ya? 600. 600. Iya 600. Ini pindah ke sana. Berapa, nak? Nolnya bener nggak? Nolnya 2, 6. Ini 36 tambah 02. Berarti 33600 dikurangi 36. Oh, genap ya? 30.000 ya? 1, 2, 3. Gini ya, 30.000. Jadi 02 tak coret, 02 tak coret. T2 sama dengan 300 dibagi 6. Berapa? 50. Jadi suhu campurannya itu 50 derajat Celcius. Memang kok bingung ya? Itu sebetulnya bukan bingung. Anak-anak itu belum terbiasa untuk ngitung. Kalau kemarin-kemarin kan kalau disuruh ngitung off cam. Nah, sekarang harus on cam begitu supaya bisa. Intinya ada di mana? Intinya ada di delta T. Ya, ini nih delta T yang ini nih. Nah, ini delta T air dapat dari situ, delta T satunya aluminium dapat dari situ. Ya, tapi Memelisa ini keluarnya di kelas 9 biasanya. Ya, keluarnya di kelas 9. Oke, next ya. Nah, Memelisa mau ini. Aduh, ini kayak gini terus ini 1, 2, 1, 2. Melisa tuh mau, nah aku mau ngajarin yang ini loh, nah karena ini yang muncul di soal tes. Lihat ya, perhatikan. Benda dipanaskan hingga melebur, seperti pada grafik. Terus, saat perubahan wujud terjadi, diperlukan kalor sebanyak berapa? Nah, mari saya tanya, saat terjadi perubahan wujud, coba perhatikan grafiknya. Itu ada di yang mana posisinya? Apakah di grafik ini? Apakah di grafik ini? Apakah di grafik anu? Ayo, warna grafik yang mana? Ingat, perubahan wujud. Dari negatif 5 ke 0 itu dari bawah ke atas. Perubahan wujud. Kalau ada perubahan wujud, terjadi perubahan suhu enggak? Iya. Ayo yang lain nih, masa kelasnya 33 siswa yang jawab Daniel? Yang Daniel. biru. Yang biru siapa ini yang jawab nih? Teti. Teti. Yang biru ya Teti ya. Ingat ya anak-anak, saat terjadi perubahan wujud, tidak ada perubahan suhu. Yang bisa tulis di sini.
supaya terkenang di hati. Ya, perubahan wujud, ya. Tidak ada, bahasanya tidak ada delta T. Kalau tidak ada delta T, rumusnya cuma 2. Kalau enggak ML, MU. Nah, enggak ada lagi yang lain. Dan ingat, kalau tidak ada perubahan wujud, berarti grafiknya mendatar. Ya, makanya grafik yang biru. Oke, kalau begini karena isinya titik-titik, Memelisa langsung dong, langsung jawab. Ya, Q sama dengan M kali, ini L apa U ya? L apa U, nak? L. L, karena Kan 0 lebur. derajat. Betul, karena lebur, betul. Iya, di mem kan lebur, mem. Nah, biasanya mem Elisa iseng. Isengnya apa? Kadang-kadang mem Elisa juga tulis kalor uap gitu. Padahal itu cuma tulisan aja, enggak dihitung. Mem Elisa mau tanya, berapa masanya? Tuh, waktunya rak cukup, Rek. Ya, berapa masanya, nak? Ini ada nih di sini. Berapa masanya? 500 gram. Ya, berarti S. 500 ya. Dijadikan kilogram nggak, nak? Jadi Kenapa? itu ada kilogram derajat Celcius. Betul. Ya, jadikan kilogram ya. 0,5 kilogram kali 34000 joule per kilogram. Kalikan, kalau ini 0,5 Mem Elisa buat jadi 5, berarti kan nolnya tak buang 1, ya kan? Kalau ini Mem Elisa buat 5, berarti ini nolnya jadiin kurangin 1. Karena buat biar dia 5 gitu. Tinggal dikali 0, 2, berapa ini ya? 17, 170. Ya. 170, nolnya 123. 123. Joule per kilogram. Kan Ki. Oke, kalau nolnya kebanyakan begini, Mem Elisa bisa singkat. 170 kilojoule. Ya, kalau dibagi 1000 jadinya kilojoule. Sampai di sini? Oke. Sudah? Kalau sudah, Mem Elisa mau ganti topik. Karena besok keluarnya model begini aja kok. Enggak sampai yang hukum itu ya, asas black. Nanti asas blacknya sekarang. Oke? Dan skip aja. Oke ya, kalau sudah Mem Elisa mau cerita tentang satu hal. Ini latihan soal zaman dulu kala. Mem Elisa mau cerita. Oke, dengarkan baik-baik. Mem Elisa akan cerita. Kita akan masuk di tentang bab yang ke-9. Ya, bab yang ke-9 tentang usaha dan energi. Ya. Oke, usaha itu ada saat anak-anak mendorong meja, contohnya gitu. Ya, usaha itu ada saat Mem Elisa memindahkan buku dari mejanya Mem Elisa ke ujung sana, misalkan gitu. Ya, terus Mem Elisa tanya, saat Mem Elisa melakukan usaha, adakah perubahan posisi? Ada. Ada ya. Lah Mem Elisa di sini, terus misalkan Mem Elisa punya pena, terus Mem Elisa geser tuh. Ini ada perubahan, ada usaha nggak Mem Elisa? Ada. Ada. Ya. Jadi usaha itu harus ada perubahan posisi atau perubahan kedudukan atau ada jarak. Ya. Nah, usaha itu secara matematik ditulis dengan seperti ini. Usaha itu W besar, ya. Rumusnya W sama dengan F
kali S. Ya, saat Mem Elisa memindahkan pena, Mem Elisa mengeluarkan gaya, benar ya? Enggak peduli itu gaya dorong, ya. Mem Elisa kan geret-geret ya. Wih, berat banget sih gitu. Jadi Mem Elisa mengeluarkan gaya, setelah mengeluarkan gaya, lihat apakah benda itu bergeser atau tidak. Mem bergesernya 0,00001, tapi dia geser. Tetap Mem Elisa mengeluarkan melakukan usaha. Ya. Tapi kalau Mem Elisa sudah melakukan usaha mati-matian sampai salto, sampai apa ya? Sampai ngundang orang sekampung dan ternyata dia tidak bergeser. Apapun yang Mem Elisa lakukan, Mem Elisa disebut tidak melakukan usaha. Ya, syarat melakukan usaha harus ada perubahan jarak, perubahan posisi. Oke, ya, Mem Elisa lihat di sini, ini gaya, ini jarak. Kalau jarak satuannya mesti meter, kalau gaya satuannya mesti Newton. Kalau usaha satuannya berarti Newton meter. Gitu ya. Oke, sampai di sini. Nah, sampai di sini Mem Elisa juga akan memperkenalkan salah satu yang lain, namanya energi. Karena tadi kita berbicara tentang energi ya, energi kalor. Kalau ini kita berbicaranya tentang energi gerak. Ya, ketika Mem Elisa punya pohon kelapa, Mem Elisa paling senang gambar pohon kelapa, Rek. Ya, ini anggap aja pohon kelapa yang super keren. Ya, yang melukis adalah Avandi. Ya, atau Pablo Picasso. Atau Leonardo da Vinci, gitu ya. Nah, oke. Ketika energi yang dimaksud di sini begini. Energi itu ada dua. Namanya energi potensial. Satu lagi namanya energi kinetik. Ketika Mem Elisa bergerak, Mem Elisa memiliki energi kinetik. Tapi ketika Mem Elisa diam, Mem Elisa memiliki energi potensial. Ya, sekarang anak-anak lihat. Apakah lihat gambar Mem Elisa yang super keren itu? Gambar pohon kelapa yang super keren ini nggak ada nih, nggak ada duanya ini, cuma satu-satunya maksudnya. Ya. Sekarang Mem Elisa tanya, kalau buah kelapa itu yang menempel pada tangkainya memiliki energi apa, Nak? Ini pada kemana ya? Halo. Potensial. Potensial. Betul. Kenapa potensial? Karena dia nggak Karena bergerak. nggak gerak. Good. Karena dia tidak bergerak. Artinya rumus energi potensial, bahasanya EP, energi potensial, itu karena dia nggak bergerak. Berarti nggak boleh ada kecepatan gitu ya. Ya, nggak boleh ada kecepatan. Oke, kalau nggak ada kecepatan berarti kalau energi potensial, buah kelapa itu punya massa nggak? Punya ya. M. Nah, lihat. Kalau buah kelapa ini, apakah dia dipengaruhi oleh gravitasi? Kalau misalkan ketinggiannya 3 meter lah. Dipengaruhi gravitasi enggak? Dipengaruhi. Satu lagi, dipengaruhi dengan ketinggian. Ini massa. Nulisnya kurang. Ini percepatan gravitasi. Terus ini adalah ini satuannya meter, ini satuannya meter per second kuadrat, apa Newton kilogram kalau nggak salah ini ya. Terus ini kilogram. Satuan energi, energi satuannya joule. Oke,
Sampai di sini? Ada yang mau tanya? Melisa punya waktu. Ada yang mau tanya, nak? Oke, kalau nggak ada lagi yang tanya, Mem Elisa tulis lagi. Kalau Mem Elisa punya mobil, mobilnya keren ini. Ya, Melisa punya mobil, anggaplah ini mobil keren. Nah terus, Melisa mau punya mobil, berarti mobil kalau mobil itu sedang bergerak, energi apa yang dia miliki? Energi kinetik. Ya mesti satunya ya, orang energi potensialnya sudah. Energi kinetik itu EK. Ingat, EK itu ada kecepatan. Berarti rumusnya setengah mv kuadrat. Kenapa Jovita? Setengah mv kuadrat. M itu massa, V itu kecepatan atau kelajuan mobilnya. Biasanya dia satuannya meter, kecepatan S per T, meter per second. Kecepatan berbeda sama percepatan ya, nak. Percepatan sama kecepatan itu beda. Ya. Terus ini massa, ini kilogram. Sudah? Ya, EP itu MGH, kalau EK itu setengah MV kuadrat. Nah, di sini tadi kan anak-anak sudah Mem Elisa beritahukan bahwa energi itu tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan. Energi itu hanya dapat diubah dalam bentuk yang lain. Artinya, di sini ada hukum kekekalan energi. Ya, kalau ada hukum kekekalan energi, ya hukum kekekalan energinya apa? Ternyata energi mekanik itu jadi energi potensial sama energi kinetik itu kalau dijumlahkan itu jadi energi mekanik gitu ya. EP plus EK. Ya. Jadi bahasanya gini kalau di hukum kekekalannya. Kalau di hukum kekekalannya gini, kalau energi potensialnya besar, energi kinetiknya mesti kecil. Ngerti ya? Kalau energi kinetiknya besar, energi potensialnya mesti kecil. Gantian gitu. Sama seperti kalor, kalau ada yang terima, harus ada yang beri. Sama. Sampai di sini? Saya mau stop share screen, mau lihat. Ya, kalau di kekekalan energi yang gerak, kalau energi kinetiknya 100, energi potensialnya 0 gitu. Jadi saat misalkan kelapa kayak yang tadi anak-anak lihat, kelapa yang super keren itu, ya, kelapa kalau masih menempel di tangkainya, tadi kan disebutkan dia punya energi potensial. Dan saya tanya, apakah kelapa itu punya energi kinetik? Enggak. Punya apa enggak? Punya. Berapa emangnya? Hati-hati ya, kalau dengan orang-orang IPA, Mem Elisa akan jawab punya. Berapa? 0. 0 kan angka kan? Punya, Mem. Punya. Berapa? 0 kok. Kok bisa 0? Lah, wong dia nggak gerak ya 0. Ya, jadi hati-hati. Kalau di IPA itu anak-anak betul-betul harus baca soalnya, harus dipahami, dihayati, diamalkan gitu, dilihat. Ini tuh maunya apa sih gitu. Ya. Beneran nggak sih misalkan gitu, ya. Ya. Jadi kalau misalkan punya nggak? Punya. Berapa? 0. Kalau Mem Elisa tanya, misalkan mobil yang sedang bergerak, apakah dia punya energi potensial? Ada. Berapa? 0. Orang dia lagi bergerak kok. Kalau Mem Elisa tanya, misal nge-freeze, apa ya bahasanya? Dia punya, kalau di apa namanya? Kalau di
Tunggu. Melisa tulis dulu word-nya. Tunggu ya. Misalkan begini, kalau misalkan buah kelapanya itu dia slow motion. Aduh, bahasanya apa ya? Slow motion gitu ya. Jadi dia sudah lepas dari tangkainya, tapi dia dalam kondisi mau turun gitu ya, mau jatuh. Gitu ya. Sekarang Melisa mau tanya, kalau buah kelapanya itu jatuh, gitu, yang berkurang energi apa? Yang bertambah energi apa? Saat jatuh, lihatin. Gitu. Yang berkurang energi apa? Yang bertambah energi apa? Yang bertambah energi kinetik, Yang berkurang. energi potensial. Kenapa energi potensialnya berkurang? Karena dia Nggak bergerak. tahu. Bukan. Karena ketinggiannya berkurang. Kan tadi rumusnya M, G, sama H kan? Loh, kalau hanya makin 0, 0, 0, lama-lama kan 0. Sampai di sini ngerti maksudnya? Jadi intinya cuma bersilat lidah. Bahasanya cuma satu. Saat energi kinetik bertambah, energi potensial berkurang. Ketika ketinggiannya berkurang, ya energi potensialnya habis. Kalau nggak percaya, anak-anak perhatikan saat buah kelapa itu jatuh. Jatuh terus mengenai tanah. Yang besar energi apa? Energi kelapanya. Kok energi kelapa? Emang tadi memang saya cerita energi kelapa. Kan energinya cuma 2. Energi apa yang besar? Kinetik. Kinetiknya. Tapi setelah dia diem, energi apa? Potensial. Potensial. Loh, nah tapi coba. Mem, itu kan di tanah. Tolong ya, Mem, itu di tanah. Tanah itu 0, gitu kan? Mesti kamu gitu kan suka bersilat lidah kalau sama Mem Elisa kan. Loh, Mem, tunggu, itu 0. Sebetulnya energi potensial itu kan dihitung dari inti bumi. Ayo, menghitung. Gitu toh. Bentar. Ya, dihitung kan dari inti bumi. Ya. Tetap dia punya, tapi 0. Kenapa 0? Mana sih coba. Sampai di sini, apakah anak-anak bisa? Kalau Mem Elisa suruh mengerjakan sampling. Satu, Mem, sampling dulu sebelum aku mengerjakan. Ingat ya, di sini cuma W sama dengan F kali S. F itu satuannya Newton. Jadi kalau anak-anak tutup mata, kalau sudah kedengeran sebuah satuannya Newton, nah itu pasti gaya. Tebak itu pasti gaya. Diketahui langsung F, itu gaya. Ya, jangan mikir yang lain-lain. Oke, sampai di sini Melisa mau kasih contoh ya, Davin. Melisa kasih contoh, mau share screen ya. Mana ya? Nih. Biar keren. Setiawan dengan gaya sebesar, ini tulisannya terlalu cepat ini. Sebesar ya. Oke. Sepertinya sangat singkat, jelas, padat, tapi ini ya lumayan rada panjang. Melisa gedein. Apakah terlihat, Nak? Terlihat. Oke ya. Yuk, sekarang pakai warna apa ini ya? Warna hitam ya. Biar hitam manis. Oke, yuk. Sekarang anak-anak lihat. Apa yang diketahui? Lima 5.000 Newton. 5.000 Newton itu apa? Beratnya atau masanya? Masanya siapa? Ingat loh, masa itu satuannya apa? M. Satuan. Masa satuannya apa?
Kilogram. Kilogram, berarti dia bukan massa. Tahu ya? Dia Newton kok. Kalau Newton itu apa? Tuh, kayaknya Woi. Newton itu apa satuannya? Apa? Gaya. Gaya. Berarti Melisa bisa tulis begini ya bahasanya. Gayanya mobil itu 5.000. Coba lihat. Gaya mobil. Kok gaya mobil sih, Mem? Ini kan tulisannya mobil seberat. Tapi kenapa satuannya Newton? Karena gaya berat itu tetap ditulis gaya. Jadi kalau anak-anak menimbang badan, menimbang, tahu menimbang ya? Kalau anak-anak timbangan, nimbang badan, berapa berat badanmu gitu ya? Berapa berat badanmu? Aku karena aku agak diet-dietan kemarin, jadi berat badanku cuma 45, misalkan gitu ya. Salah, 45 kilogram. Itu bukan 45 kilogram. Harusnya apa? 45 Newton. Ya, karena itu adalah gaya berat. Gaya berat dipengaruhi oleh gravitasi. Kalau massa tidak dipengaruhi gravitasi. Artinya, dimanapun Mem Elisa berada, mau di Saturnus, mau di Pluto, mau di bulan, kalau massanya 45 ya 45 kilogram. Ya. Tapi kalau beratnya Mem Elisa beratnya 50 kg, 60 kg, saat Mem Elisa di bulan itu memiliki gravitasi 1/6 dari gravitasi bumi. Jadi pasti beratnya Mem Elisa di sana lebih ringan. Kalau di sini 60 Newton, ya di sana kurang. 1/6 kok, mungkin 10 kilo tok ya, sekitar 10 kilo mungkin. Bukan ringan toh, ringan, happy. Kenapa nggak hidup di bulan, Mem? Gitu toh. Iya juga, nggak usah pakai diet-diet ya. Astaga, gitu ya. Coba di sana. Jadi tahu ya, bahwa yang dimaksud gaya berat itu gaya. Tapi beda dengan massa. Kalau massa itu satuannya kilo, kalau gaya berat satuannya Newton. Ya. Oke, berarti ini adalah gaya berat, Mem. Nah, gaya berat ini dia punya simbol sendiri sebetulnya. Dia W kecil, weight. Weight itu gaya berat. Weight ya. Itu gaya berat. Oke. Terus di sini Setiawan dengan gaya sebesar, ini kok gayanya 2 kali sih? Dengan gaya, harusnya Setiawan mendorong mobil seberat ini dengan gaya ya. Ini padahal Mem Elisa nulis dari buku loh. Ini ada di buku loh, Nak, soal ini. Ya. Berarti F-nya Setiawan itu 400, dia mendorong mobil sejauh berapa? 2 meter. Ingat, rumus W cuma 1. Ya, rumus W cuma 1. Ditanya W-nya itu W besar ya. Kalau W kecil itu gaya berat, kalau W besar itu usaha, kalau W kecil itu gaya berat. Jadi beda-beda ya. Kenapa sih, Mem, kita harus menghafalkan simbol-simbolnya? Iya, nanti kalau anak-anak salah tulis, Mem Elisa bacanya beda gitu. Kok dia T kecil padahal lagi belajar tentang suhu. Mem Elisa mikir lama banget. Ini anak kok T kecil ya? Kan gitu kan? Iya, jawabnya rumusnya tadi cuma 1, Mem. F-nya itu F-nya Setiawan, bukan F-nya mobil. Berarti 400 Newton dikali 2, 800 Newton. Jadi, usaha yang dilakukan Setiawan 800 Newton. Biasanya adalah gitu ya. 800. Sampai di sini gampang kan? Gampang, yang penting anak-anak tahu dia punya siapa gitu dong.
Kayaknya kemarin memang bisa ngajarin ya. Ini apa sih? Ini apa sih? Gitu ya. Sampai sini ada gambaran? Lumayan lah ya. Bisakah? Bisa. Biasanya supaya bisa, loh, kenapa dia sama? Nah ini dia, ini sama ini. Sama ini, Bang Melisa lupa ganti. Ya udah, apa-apa. Nah, Melisa tanya, kalau energi kinetik tadi rumusnya apa, Nak? 1/2 setelah itu. E sama dengan EK sama dengan setengah MV kuadrat ya. Oke, energi kinetik yang dimiliki saat benda menyentuh tanah adalah, ingat, energi kinetik saat benda menyentuh tanah adalah energi yang paling maksimal ya. Nah, Melisa boleh tanya begini enggak? Kalau misalkan bendanya kan di sini, ya, dia 200 gram. Terus dia ketinggiannya itu adalah 5 meter. Ingat, kalau ada rumus seperti ini, ingat bahwa apa? Energi kinetik sama energi potensial itu berkebalikan. Kalau yang satu makin besar, yang satu makin kecil, gitu ya. Jadi walaupun ditanya energi kinetiknya, Mem Elisa masih bisa bilang ini dicari dengan menggunakan energi potensial gravitasi. Kenapa? Karena nggak ada apanya. Nggak ada kecepatannya. Ya, nggak ada kecepatannya. Jadi Mem Elisa bisa cari. Carinya dari EP. EP-nya berapa? M, G, H. M-nya 200, 0,2. G-nya berapa ya? Oh, gravitasi itu nilainya kalau Mem Elisa nggak tulis berarti 10 meter per second kuadrat. Ini diapalin. Kali 10 kali 5 meter. Berarti 2 kali 5 sama dengan 10 Joule. Ini saat dia di sini. Berarti saat dia ada di bawah sini, EP-nya sama dengan 0, EK-nya sama dengan 10 Joule. Ngerti maksudnya ya? Kalau di atas dia EP-nya 10 Joule, kalau EK-nya 0. Sampai di sini ngerti nggak maksudnya? Kok yang di atas sama di bawah beda itu? Itu IP-nya. Kebalikan. Oh, Kebalikan. Kan tadi kan kebalikan. Kalau EP-nya besar, EK-nya kecil. Kalau EK-nya kecil, EP-nya besar. Gitu. Kalau dijumlah harus sama. Per titik. Setiap titik harus sama. Ya. Setiap titik harus sama. Kalau di sini EP-nya kan tadi 10, EK-nya 0. Misalkan gini ya, di titik sini. Kalau di titik sini, misalkan EP-nya jadi 8, berarti dia ada EK. EK-nya berarti masih 2 gitu. Dia turun lagi. Sampai yang paling bawah nanti EK-nya itu 10, EP-nya yang 6. Kenapa? Karena dia sudah mandek di bawah. Sudah berhenti paling terakhir. Duk, udah selesai. Sampai di sini. Sampai di sini ada bayangan ya. Pokoknya kalau satunya besar, satunya kecil, satunya kecil, satunya besar gitu. Kalau dijumlah harus tetap jumlahnya, kan energi tidak bisa diciptakan, tidak bisa dimusnahkan, hanya diubah. Dari energi potensial diubah menjadi energi kinetik, gitu doang. Kalau dijumlah namanya energi mekanik. Selesai? Kalau suruh ngitung kayak gitu bisa ya? Apa mau satu kali lagi ngitung? Gak malah. Ayo satu kali lagi atau?
Mem Elisa ada tugas, nanti muncul di jam 9.15. Ya, tugasnya itu yang nggak jauh-jauh, ada di bukumu ABC kok. Ya, unfortunately, apa ya? Sayangnya Mem Elisa mintanya 20. Ada 20 ABC tapi kebanyakan hitungannya paling yang di energi itu hitungannya cuma 1, 2, 3. Kalau nggak 3, 4 lupa. Lainnya ada di buku semua tapi. Ya, ada di buku. Wow, ini pada pergi kemana ya? Oke, sampai sini ada yang mau tanya? Ada yang mau tanya? Sepertinya yang tidak tanya karena bingung atau karena pusing. Atau memang bisa gantian yang diem. Ayo, ada mau tanya? Intinya cuma satu itu saja, nggak ada lagi yang lain. Terus memang bisa mau tanya Nina. Anak-anak tahu nggak kalau misalkan kipas angin itu perubahan dari energi apa ke apa? Potensial ke kinetik. Kipas angin. Saya mau batuk. Kipas angin, nak, kipas angin. Kipas angin itu sumbernya dari mana? Sumbernya dari Listrik. listrik. Ke apa? Gerak. Energi. Ke gerak. Berarti dari energi listrik ke energi kinetik. Kinetik dong. Kan bahasa gerak kinetik kita. Ya. Ya, kalau SD nggak apa-apa masih bilang energi gerak, tapi kalau di semakin tinggi nanti bilang energi geraknya energi kinetik, ya. Terus memang saya mau tanya nih, kalau misalkan minyak lampu, minyak yang pakai lampu itu loh, minyak tanah itu loh, yang lampunya dari minyak tanah itu loh, untuk energi apa ke energi apa, nak? Sepertinya Yaret lagi sibuk. William juga lagi sibuk. Lebih sibuk dari Mem Elisa. Karena sudah off cam. Mungkin dia 2 Zoom. Ya. Christian Filbert juga sibuk. Akhirnya dia malah keluar. Dan Aurel juga sibuk sepertinya. Mem Elisa mau tanya, kalau minyak lampu itu energi apa ke energi apa? Energi tanah, energi minyak tanah ke energi cahaya. Memang ada energi minyak tanah. Energi panas. Energi panas. Minyak tanah itu energinya namanya energi kimia. Berubah menjadi energi apa, Devon? Tadi yang disebut cahaya. Satu lagi. Dan selain cahaya apa? Panas. Panas. Jadi minyak tanah itu berubah dari energi kimia ke energi cahaya ditambah energi panas. Kalau nggak percaya, pegang. Melisa nggak mau. Kalau mau pembuktian boleh dipegang, tapi Melisa nggak mau ikut-ikutan. Ya, oke. Ada lagi yang mau tanya? Kalau aki, tahu aki nggak? Aki mobil? Ya, itu energinya dari energi apa ke energi apa? Aki itu kan dari energinya energi ini sih, energi kimia sih, kan ada reaksi kimianya, ya, menjadi energi Listrik. iya, energi listrik, ya. Oke, terus saya mau tanya lagi nih, anak-anak pernah lihat pembangkit listrik tenaga uap? Pernah? Enggak. Berarti lain kali kita jalan-jalan ya. Kalau pembangkit listrik tenaga
kemarin terbarukan ya. Tenaga potensial air ya. Kemarin apa ya pakainya ya? Dia kayak gelombang laut gitu, gerak-gerak gini. Apa sih namanya sih? Lupa namanya kemarin. Jadi energi yang kita punya, anak-anak kan tahu kita lagi krisis energi kan. Ya. Jadi batu bara itu sangat susah. Energi fosil itu sangat jarang gitu. Jadi mulai berkurang. Karena itu Cina itu sedang krisis energi. Ya, merembet ke kalau di Eropa itu Inggris gitu ya, sudah mulai krisis energi. Kalau yang suka baca berita, dengarkan televisi, dengerin televisi kan? Dengerin televisi apa menonton televisi? Ya. Jadi karena hal itu ada banyak yang harus diganti. Ya. Supaya tidak krisis energi. Caranya adalah anak-anak pernah tahu biogas? Nah, ini Daniel kenapa manggut-manggut? Tahu nggak sih? Apa coba biogas? Pernah dengar cuma tahu doang, cuma nggak tahu artinya apa. Nah, biogas itu adalah ya gas dari kotoran sapi. Itu ada gasnya. Gas metana itu bisa dibuat untuk masak. Ya, diambil gasnya, terus gasnya bisa untuk masak, gitu bisa. Mem itu baunya bla-bla loh, udah jadi gas loh. Gas metan, ya. Kenapa bisa jadi biogas? Karena gini, jadi kalau ada kotoran sapi terus ditaruh di tempat yang tertutup, dia lama-lama bisa meledak karena gas metan ini. Nah, supaya tidak meledak, dia disalurkan, nanti dia bisa pakai itu. Ya. Terus untuk bahan bakar fosil, biasanya kita kan pakai bensin, pertalite gitu ya. Pertamax. Nah, ini ada banyak sekali penggantinya. Ya, sekarang sudah mulai pakai mobilnya mobil listrik. Pakai baterai itu ya, nggak pakai fosil lagi. Terus ada lagi yang menggunakan biosolar. Masih ingat ya, solarnya nggak pakai fosil. Indonesia sedang buat juga. Nah, anak-anak, terus anak-anak pernah lihat ini enggak? Panel surya. Kalau di lampu merah, Pernah. yang di lampu merah yang di atas yang untuk menyalakan lampu lalu lintas itu kan panel surya. Ya. Nah, panel surya itu anak-anak bisa lihat. Nah, untuk tadi kayak PLTU, PLTS, PLTU kan tenaga uap, tenaga air, tenaga panas bumi, tenaga surya. Nah, anak-anak bisa lihat. Ya. Kalau yang PLTU itu dia punya turbin dan generator. Nanti bisa dibaca ya, cari di ini. Ya, oke itu saja. Memori sudah 9.20, sudah selesai. Anak-anak terima kasih untuk keikutsertaan anak-anak. Ini hanya satu ini yang copot. Sepertinya Filbert. Filbert copot nggak ya? Iya, Filbert copot. Oke. Memori sama print screen sekali lagi. Ya. Print screen sekali lagi untuk laporan. Oke, 1, 2, 3. Ini nggak ada wajahnya ini. Oke. Bisa print screen sekali lagi ya. Tapi ternyata manis-manis juga ya. Kalau disuruh juga mau ya. Nah ini yang Memelisa mau nih. Maunya seperti ini. Ini nggak pakai lagi rame-rame lagi. Kalau disuruh tanya jawab. Udah nggak ngerti tanya kan enak malah. Ya. Jangan nggak ngerti diem. Ngerti diem. Bingung diem. Bingung Memelisa ini maunya gimana gitu ya. Oke anak-anak, itu pesan dari Memelisa hari ini. Terima kasih untuk keikutsertaan anak-anak. Tolong dikerjakan tugasnya. Dan Memelisa mengingatkan untuk tugas yang mengutang, yang kemarin belum dikerjakan, tolong sambil dicek. Kalau punya tugas, dicek. Jangan sampai Memelisa bilang sekarang, oke, yes, ma'am, oke, ya. Ternyata sampai besok belum. Itu kan, aduh, gimana sih ini maksudnya gitu ya. Padahal kalau dikerjakan makin cepat makin bagus gitu kan. Makin cepat makin bagus, makin istirahat cepatnya gitu ya. Terus KI 4 yang belum. Ya, tetap Memelisa akan tagih itu.
Ya, yang bisa mengingatkan juga KI 4 yang belum, tolong segera dikumpulkan juga. Itu pesan dari Mem hari ini. Terima kasih anak-anak, selamat siang, selamat. Kita ketemu lagi belajar karena minggu depan kita ulangan. See you all. See you, Miss. God bless you. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Yes. See you all. Berkati. Oke, terima Ya, kasih. see you. Ya, see you.